Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Farmasi C, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang esterifikasi gliserol dan asam lemak jenuh sawit dengan katalis mesa. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Cindi Oktania Nurpriyatna, yang kedua ada Karin Adisti, yang ketiga ada Nurul Halimah Amimi, dan yang keempat saya sendiri ada Rahma Sari Mahendra, dan yang kelima Siti Yuniarsih. Baik, di sini yang pertama yaitu pendahuluan. Gliserol C3H8O3 merupakan senyawa golongan alkohol polihidrat dengan 3 buah gugus hidroksil dalam satu molekul, bersifat polar dan kental viskous. Gliserol dapat diperoleh melalui proses transesterifikasi pada industri biodiesel, proses savonikasi pada industri sabun, dan proses hidrolisis pada industri asam lemak. Esterifikasi gliserol merupakan metode yang banyak digunakan dalam konversi gliserol untuk menghasilkan turunannya. Produk yang dihasilkan bersifat ramah lingkungan dan terbarukan sehingga sangat berpotensi dimanfaatkan pada berbagai industri. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 3 jenis asam lemak jenuh sawit, asam stearat, asam palmitat, dan asam myristat, dan lama proses esterifikasi gliserol terhadap sifat fisikokimia gliserol ester dihasilkan. Pada penelitian ini, yang digunakan adalah gliserol dengan kemurnian 94% dengan katalis mesa 0,5%. Alat dan bahan. Alat ada reaktor pemurnian gliserol kapasitas 20 liter. 2 reaktor esterifikasi hot plate, labu leher 3, termometer, neraca analitik. 3. Density meter DMA 4500 M Anton Par. 4. Piskometer Brockfield DV3 Ultra. 5. Piskometer Ostwald. 6. pH meter. 7. Fensky Maintenance Cook Tester. Ada juga bahannya. Yang pertama, gliserol hasil samping industri biodiesel. 2. Asam stearat. 3. Asam palmitat. 4. Asam fosfat teknis 85%, 5 gas nitrogen, 6 H2SO4, 7 larutan NaOH, 8 NaAl4, 9 etilen glikol, 10 alkohol netral 95%, 11 larutan WIJ, 12 larutan Ki, 13 indikator bromitimol biru, 14 indikator. Dari tahapan penelitian ada pemurnian gliserol. Pemurnian gliserol dilakukan dengan menggunakan reaktor pemurnian yang meliputi proses refining dengan menggunakan asam fosfat teknis 85% sebanyak 5%. Kemudian dilanjutkan dengan filter vakum dan distilasi vakum. Analisis sifat fisikokimia gliserol. Analisis sifat fisikokimia gliserol yang dilakukan mencakup analisis kadar abu, kadar gliserol, densitas dengan density meter DMA 4500 M, Anton Var, viskositas dengan viskometer Brockfield DV3
ultrawarna, pH dengan pH meter, bilangan asam, titik nyala, titik tuang, dan kadar air. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Halimah. Baik, saya lanjutkan. Sintesis gliserol ester. Pada tahap ini, esterifikasi gliserol hasil pemurnian dilakukan dengan menggunakan asam stearat, asam palmitat, dan asam miristat. Katalis mesa 0,5. Rasio molar gliserol terhadap asam lemak sawit adalah 0,94:1 dan kecepatan putar pengadukan adalah 400 rpm. Selanjutnya, analisis sifat fisikokimia gliserol ester yang dihasilkan mencakup bilangan asam, densitas dengan menggunakan density meter DMA 4500 m Anton par. Viskositas kinematik dengan menggunakan viskometer Oswald, titik nyala dan titik tuang. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sifat fisikokimia sampel gliserol. Gliserol atau C3H8O3 dengan nama kimia 1,23 propanatriol merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis, tidak berwarna, tidak berbau, mudah larut air, meningkatkan viskositas larutan, mengikat air, dan menurunkan aktivitas air atau awe. Gliserol kasar hasil samping industri biodiesel memiliki kualitas rendah akibat adanya zat pengotor seperti sisa metanol, sisa katalis, sabun, biodiesel, air, dan bahan-bahan pengotor lainnya. Pemurnian gliserol kasar dilakukan dengan cara mereaksikan gliserol kasar dengan asam fosfat teknik sebanyak 5% atau pi per pi. Proses ini berhasil meningkatkan kadar kemurnian gliserol dari 40-50% menjadi 94%. Peningkatan kadar gliserol yang dihasilkan dari proses pemurnian dapat dilihat dari perubahan sifat fisikokimia. Kadar abu merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas gliserol. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari sifat fisikokimia gliserol kasar dan gliserol hasil pemurnian. Kadar abu dari gliserol kasar yaitu 14,8 dan hasil gliserol hasil pemurnian yaitu 2,75. Kadar gliserol 45 dan yaitu gliserol kasar dan gliserol hasil pemurniannya yaitu 94,45. Densitasnya yaitu 405 dan 460. Warnanya coklat gelap dan kuning kecoklatan. pH gliserol kasar 9,32 dan gliserol hasil pemurnian yaitu 6,07. Bilangan asam gliserol kasar yaitu 6,72 sedangkan gliserol hasil pemurniannya yaitu 5,37. Titik nyalanya gliserol kasar yaitu lebih dari 90, sedangkan gliserol hasil pemurnian yaitu lebih dari 140. Titik tuangnya yaitu gliserol kasar 3, gliserol hasil pemurnian min 30. Kadar airnya gliserol kasar 0,63 dan gliserol hasil pemurnian yaitu 0,03. Pembahasannya yaitu gliserol hasil samping biodiesel mempunyai kadar gliserol sebesar 40-50%. Setelah pemurnian gliserol, kadar gliserolnya berhasil ditingkatkan menjadi 94%. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa pengotor pada gliserol kasar sudah berhasil dihilangkan melalui proses pemurnian dengan menggunakan asam fosfat, filtrasi vakum, dan distilasi vakum. Nilai densitas dan viskositas gliserol semakin meningkat dengan dilakukannya proses pemurnian. Densitas gliserol kasar sebesar 1,0745 gram per sentimeter kubik. Setelah pemurnian meningkat menjadi 1,2858 gram per sentimeter kubik. Setelah pemurnian gliserol menjadi lebih kental sehingga nilai viskositasnya meningkat menjadi 460 cp. Hal di atas terjadi karena zat-zat pengotor seperti air, asam lemak, sabun, sisa katalis, sisa asam fosfat, dan sisa metanol sudah berhasil dihilangkan dari gliserol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin Adisti.
Gliserol yang telah dimurnikan mengalami perubahan warna dari coklat gelap menjadi kuning kecoklatan. Warna gliserol dipengaruhi oleh warna CPO atau crude palm oil sebagai bahan baku biodiesel. Yang kedua ada sifat fisikokimia gliserol ester. Gliserol ester merupakan senyawa turunan asam karboksilat yang dihasilkan dari proses esterifikasi gliserol dengan asam lemak. Dalam proses esterifikasi terjadi reaksi penggantian kedudukan hidrogen pada suatu asam lemak oleh grup alkohol untuk membentuk ester. Proses esterifikasi diawali dengan mencampurkan gliserol dan asam lemak dengan rasio mol 0,94/1 pada suatu reaktor. Kemudian ditambahkan katalis mesa dengan konsentrasi 0,5%. Reaksi esterifikasi ketiga asam lemak sawit dengan gliserol tersebut bersifat bolak-balik karena dikatalisis oleh asam. Pada akhir reaksi esterifikasi, produk gliserol ester yang terbentuk terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan atas merupakan campuran gliserol ester dan lapisan bawah sisa gliserol yang tidak ikut bereaksi. Produk gliserol ester yang dihasilkan dari ketiga jenis asam lemak merupakan campuran antara gliserol monoester, diester, triester, sisa katalis, sisa gliserol, air, dan asam lemak bebas. Sifat fisikokimia gliserol ester yang dihasilkan dipengaruhi oleh konfigurasi struktural asam lemak, seperti struktur molekul, panjang rantai, tingkat kejenuhan, dan cabang rantai. Secara umum, karakteristik ketiga gliserol ester yang dihasilkan berbeda tergantung dari jenis asam lemak yang digunakan sebagai reaktan. Selanjutnya di sini ada hasil pembahasan gliserol ester pada rendemen. Rendemen merujuk pada jumlah produk reaksi yang dihasilkan pada suatu reaksi kimia atau presentase produk yang dihasilkan dibanding dengan bahan baku yang terolah sehingga dapat menunjukkan efektivitas dari prosedur. Peningkatan rendemen berbanding lurus dengan jenis asam lemak yang digunakan dan lama proses esterifikasi berpengaruh secara signifikan atau alfanya sama dengan 0,05 terhadap nilai rendemen. Penambahan lama proses esterifikasi akan meningkatkan nilai rendemen disebabkan karena waktu untuk berlangsungnya reaksi esterifikasi menjadi lebih lama sehingga konversi reaktan menjadi gliserol ester akan semakin tinggi. Semakin tinggi kemurnian gliserol, maka semakin banyak terbentuk ikatan ester antara gliserol dengan asam lemak, sehingga semakin meningkat pula nilai rendemen produk gliserol ester yang dihasilkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Oktania. Selanjutnya, hasil bilangan asam analis. Bilangan asam dilakukan untuk mengetahui sisa asam lemak bebas yang terkandung dalam produk. Sisa asam lemak tersebut mempunyai korelasi dengan kandungan gliserol ester yang terbentuk dalam selama reaksi. Hasil percobaan bilangan asam tersaji pada gambar 4 yang ada di atas. Hasil yang didapat memperlihatkan adanya penurunan bilangan asam. Semakin lama proses esterifikasi, maka bilangan asam yang dihasilkan semakin rendah. Penurunan bilangan asam ini menunjukkan adanya konversi asam lemak menjadi ester sehingga semakin sedikit kandungan asam lemaknya. Hal ini disebabkan dengan adanya selama proses esterifikasi, maka semakin banyak asam lemak yang terkonversi menjadi gliserol ester. Selain itu, semakin lama reaksi menyebabkan tumbukan antar molekul reaktan semakin sering terjadi sehingga konversi menjadi produk semakin besar. Peningkatan lama proses menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap penurunan bilangan asam
Semakin lama proses esterifikasi, semakin kecil nilai bilangan asam gliserol ester. Untuk selanjutnya, ada pengujian densitas. Pengujian densitas dilakukan untuk mengetahui berat jenis atau kerapatan antar molekul dalam gliserol ester yang dihasilkan. Hasil pengujian densitas gliserol ester disajikan pada jenis asam lemak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai densitas. Sedangkan lama proses esterifikasi tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai densitas meningkat secara perlahan dengan perubahan yang kecil. Densitas akan berkurang dengan meningkatnya bobot molekul yang densitas meningkat seiring meningkatnya ketidakjenuhan asam lemak. Untuk selanjutnya, pengujian viskositas kinematik. Pengujian viskositas kinematik digunakan untuk mengetahui besarnya hambatan gliserol ester untuk dialirkan. Semakin tinggi nilai viskositas kinematik, maka akan semakin sulit untuk mengalir sehingga hal tersebut dihindari pada penggunaan gliserol ester sebagai pelumas. Penggunaan jenis asam lemak mempengaruhi nilai viskositas kinematik gliserol ester yang dihasilkan dan secara umum terlihat terjadi peningkatan viskositas kinematik yang seiring meningkatnya lama proses esterifikasi. Namun tidak signifikan. Peningkatan viskositas kinematik dipengaruhi oleh fitur struktur seperti panjang rantai molekul. Jenis asam lemak yang memiliki panjang rantai terbesar memiliki nilai viskositas kinematik tertinggi dan nilainya akan semakin kecil seiring berkurangnya panjang rantai molekul. Hasil analis ragam menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan terhadap viskositas kinematik gliserol ester hanya ditunjukkan pada pengaruh perlakuan jenis asam lemak yang digunakan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Yuniarsih. Baik, selanjutnya di sini ada titik nyala. Pada gambar 7 di atas, titik nyala mengindikasi tinggi rendahnya volatilitas dan menunjukkan temperatur terendah di mana bahan tersebut dapat terbakar dengan sendirinya. Semakin rendah titik nyala suatu bahan, maka semakin mudah bahan tersebut terbakar sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam penyimpanannya. Secara umum, gliserol ester yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki nilai titik nyala yang tinggi. Titik nyala yang lebih tinggi setelah diesterifikasi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kandungan fraksi ringan pada gliserol ester. Pada proses esterifikasi, komponen gliserol yang lebih mudah terbakar mengalami pelepasan proton dari gugus hidroksil sehingga menghasilkan senyawa kompleks teraktivasi. Pelepasan air dan protonasi kemudian menghasilkan gugus ester yang memiliki titik nyala lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada titik ruang. Gambar di atas menunjukkan derajat temperatur terendah gliserol ester masih tetap mampu mengalir. Semakin rendah titik ruang suatu bahan, maka bahan tersebut mampu mengalir pada suhu yang semakin rendah. Nilai titik tuang ketiga gliserol ester cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh lama proses. Ketiga gliserol ester yang dihasilkan berwujud padat pada suhu ruang. Panjang rantai dan ketidakjenuhan suatu molekul mempengaruhi nilai titik tuangnya. Rantai molekul yang semakin panjang akan meningkatkan nilai titik ruang, sedangkan adanya ikatan rangkap yang menandakan ketidakjenuhan akan menurunkan nilai titik tuang. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan signifikasi pada titik tuang gliserol ester dihasilkan dari pengaruh perlakuan jenis asam lemak. Baik. Selanjutnya, kesimpulannya, sifat fisikokimia gliserol ester yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis asam lemak, reaktan, dan lama proses esterifikasi. Parameter uji Rendemann
bilangan asam, densitas, viskositas kinematik, titik nyala, dan titik ruang dari gliseroester stearat, gliseroester plamitat, dan gliseroester miristat, menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Sedangkan variasi lama proses esterifikasi hanya berpengaruh pada nilai parameter uji rendemen dan bilangan asam. Sifat fisikokimia ketiga gliseroester yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Rendemen 96,10% asam stearat, terus 95,86% asam palmitat, 95,99% asam miristat, bilangan asam 22,7 mg KOH per gram. Sampel asam stearat 21,46 mg KOH per gram. Sampel asam palmitat 20,89 mg KOH per gram. Sampel asam miristat densitas 0,903 gram per cm kubik. Asam stearat 0,910 gram per cm kubik, asam palmiat 0,812 gram per cm kubik, asam miristat 4,26 CST, asam miristat titik nyala 207 derajat Celcius, asam stearat 204 derajat Celcius, asam palmitat 173 derajat Celcius, asam miristat, dan titik. Baik, sebelum kami menutup presentasi, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya mau bertanya, pertanyaannya, mengapa pada pemurnian gliserol dengan asam Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Jawabannya karena asam fosfat memiliki sifat yang sangat higroskopis, sehingga sangat mudah berikatan dengan bahan yang bersifat polar. Penambahan asam fosfat juga bertujuan untuk mengikat sisa katalis KOH dan sabun kalium. Mungkin segitu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Siapa yang mau ingin bertanya? Pada nilai viskositas kinematik pasti ada yang mempengaruhinya. Nah, apa saja yang mempengaruhi pada nilai viskositas kinematik itu? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Astri. Pertanyaannya kan pada nilai viskositas kinematik pasti ada yang mempengaruhi. Apa saja yang mempengaruhi pada nilai viskositas kinematik itu? Nah, yang mempengaruhi nilai viskositas kinematik itu ada panjang karbon, derajat kejenuhan, posisi dan jumlah dari ikatan rangkap dari asam lemak ataupun alkohol yang digunakan dalam sintesis ester. Sehingga semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi nilai viskositas kinematiknya. Tetapi dengan keberadaan ikatan rangkap akan menurunkan nilai viskositas kinematiknya. Mungkin itu jawaban dari kelompok ini. Apakah sudah cukup? Terima kasih, sudah cukup. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau bertanya. Pada pemurnian gliserol, asam fosfat, dan KOH akan menghasilkan apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aina. Tadi soalnya pada pemurnian gliserol, asam fosfat dan KOH akan menghasilkan apa? Jawabannya, reaksi antara asam
fosfat dengan KOH akan menghasilkan atau membentuk garam berupa kalium fosfat atau K3PO4 berwujud padat yang dapat digunakan sebagai pupuk. Garam yang terbentuk akan mengendap karbonya rendah dan dimurnikan melalui vakum filtrasi. Mungkin segitu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Saya akan bertanya, pada proses esterifikasi dilakukan pada suhu dan waktu berapa lamakah? Lalu, apakah pada proses esterifikasi rendemen akan mencapai 100%? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Tia akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya, pada proses esterifikasi dilakukan pada suhu dan waktu berapa lamakah? Lalu, apakah pada proses esterifikasi rendemen akan mencapai 100%? Jawabannya, proses esterifikasi dilakukan pada suhu 180 derajat Celcius dengan lama waktu reaksi 90, 120, dan 150 menit. Dan kecepatan pengadukan sebesar 400 rpm. Pada proses esterifikasi, rendemen tidak mungkin dapat mencapai 100% karena reaksi bersifat reversibel, proses kembali keadaan asal, sehingga konversi sempurna tidak mungkin tercapai. Baik, segitu jawaban dari kelompok kami. Apakah udah cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan tadi jelaskan bahwa titik tuang itu dipengaruhi oleh panjang rantai. Lalu kenapa pada ester miris setelah titik tuangnya besar, sedangkan panjang rantainya paling kecil? Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yala, yaitu, waktu miristat memiliki berat dan panjang gliserol ester dan tetapi gugus alkil gliserol ester miristat yang digunakan berantai lurus, sedangkan pada gliserol ester stearat dan palmitat memiliki gugus alkil yang bercabang, sehingga gliserol ester miristat titik tuang pasar karena gugus alkil yang bercabang dapat mengurangi titik tuangnya. Apakah jawabannya cukup dimengerti? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga buat kelompok 4 telah menjadi audiens kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang belum dimengerti. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.